Seorang perawat bisa juga menjadi seorang pengusaha yang profesional. Banyak peluang usaha yang dapat dijalankan oleh seorang perawat. Ada beberapa aspek penting yang perlu diketahui oleh calon pengusaha, yang dimana saya akan jelaskan dalam video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana Rosmalia dari Stikes Fatir Husada Tangerang, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Entrepreneur Nursing. Adapun 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, merek atau brand. Yang kedua, PIRT. Ketiga, BPOM. Yang keempat, sertifikat halal. Dan yang terakhir, tentang haki. Pembahasan pertama yaitu brand atau merek adalah nama yang tertera dalam suatu bisnis atau perusahaan. Kemudian, nama ini digunakan dalam upaya branding sedemikian rupa, sehingga bisnis tersebut memiliki satu identitas tersendiri. Fungsi dari brand adalah untuk memberi identitas pada barang ataupun jasa, serta berfungsi untuk menjamin kualitas suatu produk bagi konsumen. Merek juga berfungsi sebagai pembeda produk dari kompetitor lainnya. Perbedaan brand dan merek. Kalau diibaratkan lagi dengan manusia, maka merek adalah sebuah nama, sedangkan brand adalah kepribadian, emosi, kecerdasan, atau visi misi yang dimiliki oleh seseorang yang membuatnya beda dengan orang lain. Jadi, kalau pada manusia, brand ini merupakan suatu cita diri. Adapun berikut alur registrasi merek atau brand. Yang pertama, registrasi akun di bawah ini. Klik tambah untuk membuat permohonan baru. Isi seluruh formulir yang tersedia. Unggah data dukung yang dibutuhkan. Pesan kode pembayaran dengan klik generate kode billing. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing maksimal pukul 23.59 WIB di hari yang sama. Jika semua dirasa sudah benar, klik selesai. Dan yang terakhir, permohonan Anda sudah diterima oleh DJKI. Pembahasan kedua yaitu tentang PIRT. PIRT adalah produk pangan yang diproduksi industri rumah tangga pangan. Industri rumah tangga pangan atau disebut juga IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengelolaan pangan manual hingga semi otomatis. Perizinan PIRT merupakan syarat wajib dimiliki setiap produk pangan UMKM, usaha mikro kecil menengah, sebelum siap mendistribusikan produk ke pasaran untuk memenuhi aspek legalitas dan memperluas jangkauan pemasaran. Kenapa kita harus punya surat izin PIRT? Surat izin PIRT bisa menjadi jaminan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi karena produk makanan tersebut sudah melampirkan hasil uji laboratorium. Adapun persyaratan yang perlu disiapkan sebelum mengisi atau mengikuti pembuatan alur PIRT yaitu mengisi formulir pendaftaran, label produk, sertifikat kesehatan, uji laboratorium, izin lokal, higienitas dan kebersihan, pelatihan karyawan, pemantauan rutin, dan yang terakhir pembayaran biaya pendaftaran. Adapun tahap perizinan pangan PIRT yaitu registrasi melalui website di bawah ini. Yang pertama, pemohon SPP IRT. Selanjutnya, login ke website OSS atau datang ke DPM PTSP, lalu input kelengkapan data di OSS, kemudian login ke aplikasi SPP IRT, lalu ada penerbitan SPP IRT, unggah data produk, upload rancangan, label, dan pernyataan komitmen.
penerbitan SPPIRT selama 1 hari. Kemudian, pengawasan terhadap pemenuhan komite, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau higienis, sanitasi, dan dokumentasi, memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan selama 3-6 bulan. Pembahasan yang ketiga yaitu BPOM. BPOM merupakan kependekan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seperti namanya, badan ini memiliki tugas untuk mengawasi seluruh obat dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 2 menegaskan bahwa obat dan makanan yang dimaksud terdiri dari atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Fungsi BPOM tersendiri yaitu yang pertama, susun dan melaksanakan kebijakan pengawasan obat dan makanan, susun dan terapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawasan dan selama produk beredar. Yang ketiga, pengawasan sebelum dan selama peredaran produk. Yang terakhir, koordinasi pengawasan obat dan makanan oleh instansi pemerintahan. Dan adapun wewenang BPOM pada pasal 4 Perpres 80 tahun 2017. Yang pertama, menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai standar dan syarat keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu serta pengujian obat dan makanan. Yang kedua, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dan yang terakhir, beri sanksi administratif. Adapun alur registrasi pangan olahan MD BPOM. Yang pertama, registrasi akun perusahaan, input dan upload data perusahaan. Kedua, terbit user ID dan password. Yang ketiga, login. Yang keempat, input data dan upload dukungan pendukung. Yang kelima, terbit surat perintah bayar. Yang keenam, pembayaran. Yang ketujuh, evaluasi, verifikasi, validasi petugas. Yang terakhir, terbit nomor izin edar NIE. Adapun perbedaan BPOM dan PIRT. Apa sih perbedaannya? BPOM adalah izin produk makanan atau minuman yang dijual secara eceran dan umumnya dibuat oleh industri besar dari dalam maupun luar negeri menggunakan teknologi yang canggih. Sedangkan PIRT merupakan legalitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota terhadap produksi makanan dan minuman yang dibuat oleh industri berskala kecil, contohnya rumahan dalam negeri. Yang keempat adalah sertifikasi halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau juga bisa disebut MUI yang dinyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin tercantum label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman tidak akan terlepas dari sertifikat halal, yaitu tujuannya agar dapat memberikan kapasitas status kehalalan suatu produk dalam ketentraman batin konsumen yang menikmatinya. Apa sih manfaat memiliki sertifikat halal? Nah, manfaatnya itu, jika kita memiliki sertifikat halal pada produk memiliki beberapa manfaat dan pengusaha. Nah, yang pertama itu makin dipercaya oleh konsumen. Yang kedua, nilai jual bertambah. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Adapun alur sertifikasi halal. Nah, alur tersebut yang pertama, kita membuat permohonan pada STTD ke pihak BPJPH
Nah, permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPJ PH bersama dokumentasi pendaftaran. Yang kedua, pendaftaran di sistem Carol. Nah, pendaftaran ini pemeriksaan ke LPPOM MUI melalui sistem Carol. Yang ketiga, peraudit dan pembayaran akad. LPPOM MUI melakukan peraudit sementara perusahaan melakukan pembayaran pemeriksaan kehalalan. Yang keempat, penjadwalan audit. Perusahaan dan auditor menyepakati jadwal pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit, auditor memeriksa penerapan sistem jaminan halal yang mencakupi kriteria SJH. Kemudian, rapat auditor dan analisis lab. Nah, di rapat itu pembahasan hasil audit. Dalam rapat, auditor dan LPPOM MUI menguji sampai bahan atau produk. Yang ketujuh, keputusan status SJH. Nah, penilaian kecukupan memenuhi kriteria SJH untuk lanjut ke rapat komisaris fatwa. Yang kedelapan, ada rapat komisi fatwa. Penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI. Selanjutnya, penerbitan ketetapan halal MUI dengan status Cert SJH. Perusahaan memperoleh ketetapan halal MUI dan status atau sertifikasi SJH. Dan yang terakhir, penerbitan sertifikat halal. Perusahaan memperoleh sertifikat halal dan dari SPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI. Pembahasan terakhir adalah tentang HAKI, hak atas kekayaan intelektual. HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka, dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Fungsi dan manfaat HAKI merupakan sebagai bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual dan pencegahan penjiplakan barang, produk, atau karya yang kita miliki oleh orang lain tanpa seizin kita. Persyaratan yang dibuat untuk mendapatkan HAKI, yang pertama, surat permohonan hak cipta. Yang kedua, surat perjanjian. Ketiga, bukti pengalihan hak. 4. Fotokopi surat pencatatan ciptaan. 5. KTP. 6. Surat kuasa apabila melalui kuasa. 7. Akte perusahaan apabila pemegang badan hukum. Yang 8. Dokumen lainnya. Adapun langkah-langkah mengurus hak cipta, yang pertama, kita masuk ke situs yang ada di bawah ini. Yang kedua, melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Mengunggah dokumen persyaratan. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran. Menunggu proses pengecekan. Yang ketujuh, approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Dan yang terakhir, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Nah, gimana? Udah tahu kan aspek-aspek penting untuk menjadi seorang entrepreneur agar menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan konsumen serta membangun citra yang positif? Sekian video dari saya. Thank you for watching.